percaya diri tinggi, punya bakat alami untuk memimpin, ya, ramahnya luar biasa, bakat yang berdebatnya hampir sama dengan Ruhut Sitompul. Ini sama juga dengan Tony Blair, Menteri Luar Negeri ini. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi ahli sudah menjelaskan pada kita ciri-ciri tadi itu. Ini pendendam, ini dan sebagainya. Sehingga saya ingin bertanya, apakah semua orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang ahli katakan tadi itu, sehingga ahli simpulkan pendendam, itu pasti melakukan kejahatan? Tentu tidak. Tentu tidak. Tergantung intensitasnya, kebenciannya, sakit hatinya. Ya, bisa juga orang kemudian dengan belajar agama, jangan jadi pendendam lah. Jadi kalau untuk membuktikan satu bahwa itu melakukan kejahatan, apa dibutuhkan? Pembuktian atau cukup dengan ciri-ciri itu? Kalau fisionomi menyumbang, ya, lagi pula terus terang saja saya katakan, itu memang tidak 100%, 92%. Tentu saja di balik itu seperti tadi Bapak mensinyalir, mungkin saja ada kelemahan-kelemahannya. Itu sebagai saintis saya akui itu ada. Mungkin tidak, mungkin iya gitu. Oh, tidak 50-50 Pak, 82%-92%. Dari mana ukurannya bisa 80-90? Kan dari hasil penelitian. Hasil penelitian. Kan dari metodologi itu gitu, ada yang kualitatif, kualitatif. Seperti saya beri contoh lagi. Dulu sebagai seorang kriminolog, saya membuat teori baru. Kenapa orang berbuat kejahatan? Bukan karena motivasi yang berbeda-beda, karena urusan cost and benefit analysis. Profesor Romli baru saja meluncurkan bukunya bahwa hukum itu harus multidisipliner. Tidak boleh hukum itu selalu juris dogmatis. Adalah satu pendekatan yang namanya analisa ekonomi terhadap hukum dengan statistik. Itu bahkan mendekati kenyataan. Jadi alat yang ahli gunakan ilmu tadi itu tidak semerta-merta bisa menyatakan orang ini melakukan kejahatan gitu ya. Belum tentu, harus diperiksa gitu. Ya artinya sekali lagi persentase yang tinggi itu selalu saja mengandung kekurangan. Itu sudah pasti. Hampir semua pengetahuan begitu. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa orang ini mempunyai ciri-ciri seperti ini, berpotensi melakukan kejahatan, itu tidak berarti dia melakukan kejahatan ya? Kalau tidak ada triggering faktornya nggak bisa. Apakah juga perlu diikuti dengan harus bukti-bukti lainnya gitu? Apa cukup dengan pernyataan ahli itu orang ini melakukan kejahatan? Kita sama-sama tahu lah. Saya kuliah pidana kan sudah 1-2 contoh pidana di UI itu minimal alat bukti harus 2. Oh, harus bukti 2. Ya, jadi artinya pendapat ahli ini hanya bisa disimpulkan benar kalau ada didukung 2 bukti. Ini saja sudah benar, tapi dalam proses hukum kan Bapak lebih tahu dari saya. Alat bukti itu minimal 2. Oh, barulah dikatakan. Iya. Kenapa saya tanya begitu? Begini. Jadi saya nggak nanya asal-asal. Saudara di dalam berita acara menyatakan begini. Butir 11 di keterangan saudara. Menurut pendapat pemeriksa berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur Jessica dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi, ini bukan potensi lagi, telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess. Kami sudah 17 kali bersidang, masih belum tahu yang mana ini sebenarnya. Tapi Anda dengan satu kata bisa menyatakan telah terjadi kejahatan. Dari mana saudara bisa menarik kesimpulan seperti itu? Kalau keterangan saudara itu sudah dapat kita benarkan, nggak perlu ada sidang ini, langsung aja putus berdasarkan keterangan saudara. Ini kan masalah prosedur dari kesimpulan akhir, ya. Kan ingin nggak, karena saya lihat luar biasa sekali gitu. Bisa dengan ilmu yang ahli punyai langsung menentukan orang ini adalah pelaku kejahatan gitu loh. Karena banyak. Ini luar biasa. Jadi saya ingin tahu nih, bagaimana cara menarik kesimpulannya itu? Dari mana saudara bisa cari kesimpulan itu? Dari pengalaman empirik di luar negeri, para ahli si Joe Navarro, ya, David Givens dan sebagainya, Janine Driver dan sebagainya. Ada banyak contoh. Oh, dari
Pengalaman. Bukan dari fakta-fakta persidangan, bukannya? Fakta persidangan juga dong. Gabung juga dong. Katanya tadi bukan ditunjukkan bahwa kasus seperti ini di luar juga pernah terjadi dan hasilnya ujung-ujungnya itu terbukti seperti itu. Terbukti? Artinya ada hasil seperti itu. Mana hasilnya? Kita masih sidang nih. Belum menentukan ada ini berlaku atau tidak. Masih disidangkan. Ini masalahnya. Ya. Memang tidak semua sama BAP yang satu dengan yang lain. Maaf saya akan menyinggung juga kalau begitu yang lainnya. Belum apa-apa waktu teman saya dari Jogja itu ditanya Pak Majelis Hakim, saya terbukti mengatakan dia adalah pelakunya. Kan begitu, kawan bapak itu. Ya. Kan begitu. Ya. Dia boleh mengatakan itu, kenapa saya nggak boleh? Oh, itu maksudnya. Jadi karena dia boleh mengatakan keyakinannya. Ya kenapa dia diperlakukan tidak sama dengan saya? Apakah bapak kenal dengan dia? Jadi ini keyakinan saudara ya? Ya. Bahwa dia melakukan keyakinan Ya, saudara? Betul. Ya. Betul. Keyakinan ya? Ya. Bukan pendapat saudara? Kalau hakim punya ius curiae, hakim tahu hukumnya, ya. Karena ahli diminta di sini bukan menanya keyakinan ahli, kita ingin pendapat ahli. Ya itu pendapat lah, anggap saja lah. Sebentar dari saya cukup, mungkin dari rekan saya. Saudara ahli, saya lanjutkan. Berhubungan dengan angka 11 tadi yang dibacakan, saudara selalu dari sisi yang jelek saja Jessica dinilai. Saya ingin tanya, apakah tidak ada sisi yang bagus untuk dinilai? Kan Anda seorang ahli, harus independen. Anda kan tidak dihadirkan di sini kan harusnya independen. Ini yang jelek saja yang saudara ungkapkan, yang negatif. Yang sisi baiknya nggak diungkapkan. Buat apa saya mengungkapkan sisi baik dia? Tentu saja dia punya sisi baik. Menguntungkan dia. Dalam Kan kronologis ini semuanya. Ya. Sisi dikatakan bapak jelek itu. Selalu itu mendukung. Yang negatif saja yang diungkap. Ya saya buat apa? Yang bagus-bagus. Memangnya saya harus mengagumi dia begitu? Bukan begitu. Itu yang kejadian-kejadian yang begitu. Yang gestur dinilai, dendam dinilai. Tidak ada yang baik terhadap Jessica. Ya saja divonis saja, selesai. Ya gestur itu. Ya. Memang seperti itu. Ada macam-macam gerakan gembira. Saudara tidak melihat langsung, mendengar dan mengalami pun bisa menyimpulkan angka 11. Iya, itu gabungan dari Anda bukan saksi fakta, Anda itu menilai berkas yang sudah basi. Testimonium do auditu. Artinya tahu saya. Hukum. Tahu. Sarjana hukum kok gak mengerti begitu, profesor lagi. Tahu banget saya itu. Keberatan yang mulai ini penasihat hukum sudah emosi ini. Ya. Nah, ini nggak benar ini. Coba dong, emosi. Coba dong, tenang. Coba ini cari-cari alasan aja bolong-bolong. Coba saya ingatkan, penasihat hukum agar jangan melontarkan yang sifatnya pribadi, ya. Baik, saya lanjutkan aja ya, Prof ya. Kalau kita kan enak-enak aja nih ya, ahli itu, ya. Penasihat hukum itu harus ikut kursus saya itu. Jadi begini ahli, coba dulu tadi diputarkan tadi yang keterangannya, tolong ya mas, jam-jamnya itu 16.3 sekian, 16.34 ya tadi ya, CCTV 7 ya. Ya ini betul. Begini ya, tadi JPU bertanya kepada ahli mengenai paper bag. Ahli mengatakan nggak mau jawab itu karena nggak lihat. Begitu ya? Begitu ahli? Benar? Tidak tahu persis. Tidak persis. Apakah benar lain? Ya, karena nggak kelihatan gitu ya. Nah sekarang Anda tidak tahu soal paper bag,
Tetapi Anda memberikan keterangan di sini 163402 benda paperback yang tadi ia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan, ia pindahkan kembali. Bagaimana saudara tidak tahu, tidak pernah lihat paperback katanya, kok bisa kasih keterangan seperti ini? Barusan Anda bilang tidak pernah tak melihat paperback, tapi Anda bilang begini. Itu benda itu bisa apa saja. Itu ditulis di paperback tuh, ditulis lihat Ya. tuh, paperback. Ya, itu tafsiran saya mungkin paperback. Tafsir. Jadi data saudara ini berdasarkan tafsiran semua. Bukan, benda itu kan bisa berbentuk macam-macam dari kiri kanan dan sebagainya. Ahli, kita ini kebenaran di sini ahli ya. Ya, ya. Anda tegas tadi mengatakan tidak melihat paperback, tapi Anda bercerita tentang paperback di jam 16.30 tepat lagi waktunya. Ini sebenarnya keterangan saudara atau keterangan penyidik? Penyidik yang beritahu pada ahli atau saudara yang membuat keterangan ini? Kok ada bisa paperback? Ini istilah yang umum, lalu saya masukkan. Jangan lupa, ini adalah BAP yang sudah diperbaiki. Lain dengan BAP yang pertama. Iya, tapi kan ahli mengatakan tidak melihat paperback. Kalau Anda nggak bisa lihat, berarti kan Anda nggak mungkin bisa bercerita. Tiba-tiba ada muncul di keterangan saudara tentang paperback. Bagaimana itu bisa muncul? Itu keterangan saudara atau keterangan penyidik atau ahli mengarang? Nah, ini bukan mengarang-arang kalau Jadi begini. apa dong? Begini Jadi bagaimana? benar aja Bagaimana? dong. Jadi bagaimana? Coba dijelaskan. Santai aja kita, jelaskan aja. Ini yang mulia majelis, kalau soal yang kecil-kecil ditanya terus seperti ini dan sebetulnya kualitasnya juga tidak bermutu menurut saya. Tidak langsung menuju persoalan. Saya keberatan lama-lama menjawab seperti itu. Yang masuk akal lah tanya. Ya justru ini masuk akal. Ya kalau ahli tidak akan menjawab, katakan aja tidak. Ya saya bukan apa-apa. Supaya- Mohon maaf Pak Oto yang saya hormati, ini saya jawab lah. Agar Ya, supaya jadi gitu diberikan ya. pertanyaan yang lain. Baik, singkat jadi juga nih. ini sudah jelas ya. Saudara nggak bisa jawab nih. Nggak mau jawab atau tidak bisa jawab atau gimana? Ya nggak mau jawab lah. Nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Lama-lama kan Itu hak ahli. Jadi Ya, itulah- sini bebas gitu ya. ya, kita itulah bebas. penasihat hukum berputar-putar aja. Gitu ya. Enggak, bukan hal kecil. Cyanida itu kecil tapi bikin masalah. Jadi hal kecil pun ini bikin masalah juga ahli. Jadi jangan menganggap kecil itu tidak perlu. Itu yang mulia, ahli ya. Nah sekarang kan saudara menarik kesimpulan Jessica telah melakukan kejahatan karena cerita ini. Tapi saya ingin tanya, apakah pernah penyidik memberitahukan pada saudara bahwa pada jam 16.29 sebenarnya Jessica itu melakukan WA, megang handphone, melakukan WA, WhatsApp dengan saudara Mirna. Seperti di sini. Saya tunjukkan ya. Silakan, penuntut umum.